masih dalam perbincangan, tapi saya sudah terhubung juga dengan Ibu Marwah Daud Ibrahim. Selamat malam Ibu Marwah Daud Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu, bagaimana Ibu sekarang melihat perkembangan kasus dari Dimas Kanjeng? Anda sebagai salah satu pengurus yayasan, betul betul Bu ya? Betul ya Bu ya. Iya, Bagaimana Ibu sekarang perjalanan dari kasus ini? Anda di mana sekarang posisinya? saya sedang di Surabaya dan menurut saya ini adalah salah satu cara mengoreksi gejala kebiasaan bangsa Indonesia seusia 71 tahun. Yaitu kita senang sekali memberikan judgement tanpa mau tahu apa yang sudah terjadi. Saya ingin melalui forum ini menyampaikan apresiasi kepada Gus Salahuddin Wahid, kepada Mas Dawam Raharjo, kepada Ustaz Yusuf Mansur yang bertanya langsung kepada saya. Gus Solah menanyakan kepada saya, apa benar Anda di Mas Kanjeng taat pribadi? Saya katakan, Gus, mungkin ini hikmah saya pernah diajak oleh Gus Dur menjadi calon wakil presidennya, sehingga saya berkesempatan mengenal kata istighosah pertama. Yang kedua, saya berkali-kali diajak beliau untuk ziarah ke berbagai tempat termasuk makam para wali, dan lalu saya mengenal namanya istilah ilmu koromah. Walaupun Dimas Kanjeng taat pribadi selalu mengatakan jangan pernah ada yang menyebut saya wali, tapi saya murid wali gitu ya. Itu yang penting saya jelaskan. Jadi ini kebiasaan. Kemudian kita edarkan ke seluruh Indonesia apa sesungguhnya terjadi. Saya datang ke sini hari ini menyatakan kami sudah menyerahkan sepenuhnya urusan yang dipanggil oleh polisi ke tangan kuasa hukum kami. Jadi karena pemberitaan sangat tidak balance, maka saya merasa perlu sekedar memberitahu bahwa Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, dan saya yakin sekali bahwa pada waktunya kebenaran akan tersingkap. Nah, apakah yang dilakukan benar, apa salah? Ya kita ikuti saja prosesnya. Kalau memang di sana ada bunker, ayo silahkan polisi saksikan. Kalau memang salah, buktikan bahwa memang itu tidak benar. Kalau beliau mengotaki pembunuhan karena beliau tipu-tipu, buktikan bahwa beliau tipu-tipu. Tapi karena kami sampai saat ini, setelah 1 tahun penuh saya pelajari apa yang terjadi, teman saya mengatakan, jangan mengatakan goib Bu, karena orang sekarang nggak percaya. Namanya teman saya ini Pak Safari, beliau mempelajari sampai S3 hal-hal seperti ini. Dan beliau mengatakan, katakan ini adalah transdimensi. Artinya, kemampuan beliau biasa saja suatu hari kelak. Mungkin saat ini ilmu kita terlalu terbatas. Sama kalau zaman batu, kita cerita suatu hari manusia bisa terbang seperti pesawat. Mana mereka percaya? Tapi sekarang kan hari-hari kita lakukan. Suatu hari yang lalu orang mengatakan, nanti orang bisa di atas laut seperti air. 1000 tahun lalu, mana orang percaya? Nggak mungkin. Terjadi. Saya dididik alhamdulillah oleh ibu saya yang selalu mengatakan, tahu nggak kakekmu itu mengatakan, nanti akan orang lihat Mekah dari kampungnya sendiri. Dia beliau mengatakan, kita nggak percaya mana bisa. Tapi begitu televisi muncul, beliau mengatakan, kakekmu namanya Pandre Baco sudah mengatakan itu. Katanya, kata ibu saya, suatu hari kelak hanya nyawa yang manusia tidak bisa bikin. Saya dididik dari kecil satu, dididik untuk percaya bahwa Allah punya kemampuan dan ada orang diberi kemampuan untuk melihat itu. Kakek saya sudah mengatakan itu dan terjadi. Yang kedua, saya dididik tidak pernah mencari jabatan. Jadi saya tidak pernah peduli. Ingat waktu reformasi dulu, saya di garisan depan, saya dididik untuk hanya peduli bagaimana saya berbuat untuk sesama. Dan tidak pernah saya enggak. Jadi kalau misalnya besok majelis ulama, silakan. Besok saya bisa kirim surat untuk minta pengunduran diri sementara atau untuk selamanya kalau itu mengganggu proses penyidikan. Karena saya juga pencari kebenaran sejati. Mungkin salah. Ya, mari kita buktikan. Mungkin benar. Jadi saya mohon supaya yang jika Allah berkenan dan beliau berkenan diperlihatkan saja. Karena saya lihat, saya saksikan, saya rasakan. Sehingga saya percaya gitu. Terima kasih. Baik, Ibu Marwah, oke, kita hargai dan hormati ini porsi Ibu juga untuk menjelaskan kepada rakyat Indonesia, Ibu Marwah ya. Tapi begini, Ibu, yang ingin saya tanyakan, bagian mana yang Anda pelajari dan Anda percaya ada ilmu transdimensi itu? Dan saya ingin tanya, Ibu sampai saat ini masih meyakini bahwa penggandaan uang yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng adalah nyata
dan benar adanya? Kata penggandaan uang adalah kata orang tidak bertanggung jawab. Jadi di sini dari awal, orang yang mengerti persis apa yang terjadi, yang rutin datang Istighosa tahu bahwa apa yang terjadi di sana bisa difoto bagi santri yang terdaftar resmi, bisa di video, tapi tidak boleh dilepas di media sosial. Karena uang itu walaupun banyak, saya bisa perlihatkan ya, seperti ini. Ini bisa dilihat, tapi hanya oleh santri. Saya mohon diperlihatkan. Ini uang seperti ini hari-hari bisa kita lihat. Ini yang saya khawatirkan, tapi hari ini harus saya perlihatkan adalah uang yang dikirim. Istilah beliau ini kiriman. Ini sudah bahaya, tapi saya harus perlihatkan. Terus terang saya khawatir memperlihatkan ini karena yang keluar adalah beberapa uang mata asing. Dan menurut saya justru harusnya beliau dilindungi karena kita tanya dari mana. Beliau tuh mengatakan, ya tugas saya adalah untuk menata. Nah tugas kamu adalah membuat program. Jadi saya selama 4 bulan menyusun program yang rinci sekali. Mengontak teman, ini contohnya. Mengontak teman-teman terbaik saya, merancang program. Ya. Ibu Marwah, mohon maaf. Ya, sambil kita tampilkan gambar-gambar tadi, ada Dimas Kanjeng dengan foto dengan uang ya. Sekarang ada Prof. Azumardi yang ingin bertanya. Mbak Marwah tadi katanya uangnya dikirim. Itu dikirim dari mana? Siapa yang mengirim itu? Tadi katanya dikirim ke Kanjeng itu. Itu dari mana? Siapa yang mengirim itu? Dan banyak sekali. Dan itu apakah asli atau palsu itu? Karena ini sudah di ranah hukum, Prof. Ya. Saya ingin menyampaikan, kami memohonkan untuk beliau diberi kesempatan memperlihatkan apa yang kami lihat. Sehingga orang-orang yang sudah menjadi santri dan orang yang sudah menyaksikan dan tidak yakin itu bisa melihat. Tapi memaksa orang yakin nggak bisa. Saya aja butuh 1 tahun. Karena pertanyaan saya kan kita sama-sama, Prof. Azumardi kita sama-sama dididik di Amerika. Pertemuan terakhir kita kan di London ketika kita diundang oleh Raja Ratu Inggris di sana kan. Jadi sangat rasional. Pertanyaan saya persis sama. Ini uang dari mana? Iya, itu pertanyaan saya. Ini uang dari mana? Nah, jawabannya begini. Ya. Prinsipnya begini. Silakan. Prinsipnya begini. It is good to be true. Too good to be true. Yes. Artinya nggak masuk akal itu. Too good to be true. Kalau di Amerika itu ada namanya yang conman. Pernah dengar istilah conman? Bisa saya jawab, Artinya Prof? apa, Prof? Conman itu penipu. Bisa saya jawab, Prof? Ibu Marwah, kita kasih kesempatan untuk menjawab Ibu ya, tapi kita harus jeda sesaat lagi bersama dengan Dimas Kanjeng selama 9 tahun ini, atau selama Ibu Marwah ada di dalam? Saya jawab dulu pertanyaan Prof. Sumardi. Bertanya dari mana datangnya, bagaimana caranya. Pertanyaan itu yang membuat saya 1 tahun baru confirm masuk full. Karena apa? Saya rasional seperti itu. Sampai akhirnya saya dari 2 dimensi imtak, ternyata kalau Allah berkehendak, ya istana saja bisa pindah. Dari istana Ratu Bilqis bisa pindah. Kalau dari sisi takwa, impact-nya, saya katakan begini, saya nggak perlu tahu bagaimana caranya pesawat terbang, bagaimana aerodinamikanya, bagaimana turbinnya bergerak, bagaimana dan sebagainya. Cukup ahli seperti Pak Habibie tahu. Tapi faktanya, saya bisa naik pesawat, jadi itu saya percaya. Sama dengan ini, faktanya ada. Saya lihat, lalu, nah sekarang kalau mau meyakinkan orang, saya aja 1 tahun baru yakin. Jadi saya tidak bisa memaksa orang yakin. Dan untuk hal yang secapnya hukum, sekali lagi saya katakan sudah kita serahkan kepada yang berwajib. Dan kita tunggu proses hukumnya, mudah-mudahan Allah membuat kita ini tidak sombong, dan orang juga, terutama negara lain, tidak perlu iri gitu. Tapi kita berdoa semoga kebenaran terkuat. Saya pun menunggu kebenaran itu dan kita berproses semua. Tapi saya sampai sekarang ada keyakinan, ada sesuatu yang luar biasa sampai armada sampai 2.000 diturunkan di sana. Kalau sekedar membunuh 2 orang, tiap hari udah berapa ratus orang terbunuh di Indonesia gitu loh. Kok ini spesial banget kan itu persoalannya. Iya. Sebentar, Ibu. Anda berarti Anda sangat aware dan sangat mengerti bahwa ada dugaan pembunuhan yang menyangkut di kasusnya Dimas Kanjeng. Saya masih bingung ini ya, tapi Ki Kusumo mungkin bisa berbincang juga dengan Ibu Marwah, silakan. Iya Ibu, jadi begini, kalau
kalau versi saya bahwa kalau